Pemirsa, kasus tewasnya ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi perumahan elit Bukit Cinere Indah Depok masih mengundang tanda tanya. Keduanya ditemukan dalam keadaan mengering setelah 1 bulan tidak terlihat aktivitasnya oleh warga. Namun para tetangga seringkali mencium adanya bau busuk, namun tidak ada kecurigaan seputar kematian keduanya. Kasus kematian GA dan anaknya DA di kamar mandi rumah mereka di perumahan Bukit Cinere Indah Cinere, Depok, Jawa Barat membuat geger warga komplek perumahan elit itu. Kematian keduanya masih menyisakan misteri. Apa penyebab dibalik kematian mereka? Namun rupanya sejumlah orang yang sering melewati rumah itu kerap kali mencium bau yang dikira bau bangkai hewan. Salah satunya adalah Hendrik yang merupakan kurir paket yang setiap hari mengantar paket ke tetangga GA. Ia sudah mencium bau busuk itu sejak bulan Agustus, namun tak menaruh curiga karena menganggap rumah tersebut sudah kosong. Dia berat tong sampah kira mengintip saja udah gitu aja. Keciumnya dari kapan, Bang? Ya 3 minggu pesanan Agustusan. Emang itu baunya sangat nyanter banget gitu ya, Bang? Kadang juga nyanter, kadang juga malah enggak kecium gitu. Abang ngiranya bangkai tikus? Ya bangkai tikus aja sih. Berarti nggak tahu ya, Bang, kalau asal baunya itu dari rumah ini? Nggak tahu sih, pas tahu udah rame di sini aja pas nganter. Senada dengan Hendrik, ketua RW setempat juga mendapatkan laporan warga bahwa sang pemilik rumah lama tak terlihat. Selain itu, kondisi rumah pun gelap gulita. Rata mengatakan dia tuh kurang berkomunikasi, tertutup. Bahkan kalau lewat ya udah lewat aja. Ada tetangga, ada warga sampingnya juga nggak diajak ngobrol atau tegur sapa seperti itu. Tapi sehariannya bekerja sebagai apa Pak mereka ini? Kalau mereka itu tidak kelihatan ada aktivitas bekerja. Tapi nggak tahu kalau di dalam ya, mungkin dia menggunakan laptop atau apa. Kan sekarang modelnya online gitu ya, kita nggak tahu. Saat ini pihak kepolisian masih menelusuri penyebab kematian keduanya dan menunggu hasil autopsi. Sebelumnya seorang ibu dan anak laki-lakinya ditemukan tewas dalam kondisi tinggal kerangka di daerah Depok, Jawa Barat. Kematian mereka diperkirakan telah sebulan lebih. Kondisi rumah yang tak terawat dan tak ada aktivitas dari sang pemilik membuat warga mengira bahwa keduanya berada di luar negeri. Apa yang menjadi motif atau penyebab kematian keduanya hingga saat ini masih didalami Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Satu-satunya petunjuk dari kasus ini adalah berdasarkan penemuan hasil olah TKP, yakni sebuah file dalam laptop yang berjudul To You Whomever dan sebuah kaleng minuman yang berada dekat dengan keduanya. Tim TV One mengabarkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di rumah penemuan jasad ibu dan anak di perumahan elit Cinere, Depok, Jawa Barat. Proses olah TKP pemirsa dipimpin oleh Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian. Dalam olah TKP hadir Kabidokes Polda Metro Jaya, Kombes Pol Heri Wijatmoko dan Kapolsek Cinere beserta dengan jajaran. Diketahui Polda Metro Jaya melakukan olah TKP setelah mengambil alih kasus penemuan jasad ibu GA berusia 64 tahun dan anak DA usia 38 tahun. Kedua korban ditemukan dalam kondisi sudah tinggal kerangka di rumahnya di wilayah Cinere, Depok. Mau dimainin? Lantas bagaimana perkembangan kasus kematian ibu dan anak yang ditemukan tewas mengering di kamar mandi rumah di kawasan elit Bukit Cinere, Depok, Jawa Barat? Sudah ada rekan Adi Mulya yang saat ini langsung dari lokasi. Adi Mulya, seperti apa perkembangan terkini kasus ini termasuk juga penyebab kematian dari 2 korban ini apa?
Ya baik Gina Vita dan juga pemirsa, memang masih berkutat di daerah Cinere mengenai kasus kematian ibu dan anak yang ditemukan dalam kondisi membusuk, bahkan sebagiannya sudah tinggal kerangka. Untuk saat ini memang dapat kami kabarkan kepada Anda tengah dilakukan otopsi oleh Polda Metro Jaya, diantaranya hadir pula Absifor, ada juga pusat laboratorium forensik yang ikut hadir untuk mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Untuk fokus kali ini dalam olah TKP kali ini memang akan dicari tahu apa sebetulnya di balik bukti-bukti yang juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Di antaranya ada file bertuliskan to you whomever, ada juga ada beberapa minuman yang akan dicari tahu apakah minuman ini mengandung racun atau apa sebetulnya di balik adanya minuman ini. Memang kami kilas balik sebentar, penemuan ini begitu menggegerkan Gina Vita, Sira Safira dan juga pemirsa. Ditemukan pertama kali warga sekitar mencium bau busuk yang kemudian mengadukan ke pihak kepolisian. Kepolisian datang lalu mengungkap ternyata membuahkan hasil, ditemukan 2 jasad manusia dalam kondisi telah mengering. Dapat kami kabarkan kepada Anda, memang untuk saat ini proses olah TKP masih dilangsungkan oleh pihak kepolisian secara tertutup dan belum dapat disampaikan rilis ke awak media, ke pemirsa yang ada di rumah tentang what happened, apa yang sebetulnya terjadi di balik dua anggota keluarga yang ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Beberapa keterangan dari pihak warga atau masyarakat sekitar juga dinyatakan jika para korban atau almarhumah dalam kondisi kali ini cukup tertutup, jadi tidak bisa sebelumnya bersosialisasi dan cukup tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Itu artinya memang kondisi dari ibu dan anak ini sudah tidak terlihat selama beberapa minggu lamanya atau sekitar 1 bulan. Nah, akhirnya memang setelah beberapa minggu tidak terlihat, kemudian masyarakat dikejutkan dengan penemuan 2 anggota keluarga ibu yang berinisial GA dan juga anak yang berusia 39 tahun berinisial DA ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya pihak PLN juga sempat mengaktifkan lampu yang ada di sini karena sebelumnya lampu ini mati dan menyulitkan proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Untuk saat ini lampu telah dinyalakan untuk mempermudah, make it easier, untuk mempermudah proses penyelidikan agar terbuka seluas-luasnya the mystery behind it all. Nah, ya, untuk demikian yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Kami akan terus mengupdate apa yang sebetulnya terjadi. Olah TKP nanti akan kami sampaikan kepada Anda mengenai hasil kepolisian menyampaikan kepada pemirsa di rumah apa yang sebetulnya terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Adi Mulya, informasi langsung dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, seorang ibu berinisial GA dan anak laki-lakinya DA ditemukan tewas dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah kawasan elit Cinere, Depok. Penemuan jasad tersebut berawal dari kecurigaan warga karena korban tak pernah terlihat keluar rumah. Berikut laporan reporter TV One, Rehana Mezia dan juru kamera Agung Setia. Nah pemirsa, di hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat TKP ataupun rumah yang menjadi salah satu tempat ditemukannya mayat tersebut, yang mana di luarnya saja ini pemirsa sudah terdapat garis polisi ataupun polis lain. Lalu ketika saya melihat ke dalam, memang dari hasil pemantauan kami juga terlihat rumah tersebut sudah dalam kondisi yang tidak terawat. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Satuan Pengaman Satpam Komplek Bukit Cinere. Kebetulan saya dapat laporan, saya mengecek ke dalam, masuk buka pintu garasi tidak terkunci, itu sudah ada bau. Nah, sudah ada bau karena saya takut kalau saya mengecek sendiri, jadi saya menghubungi pihak kepolisian. Setelah dari pihak kepolisian 15 menit datang kemari, kita bersama-sama cek ke dalam dan karena sudah bau mencium menyengat dari kamar mandi belakang, kita cek kamar mandi belakang, kita dorong, itu terlihat kaki dan bau, jadi kita langsung keluar lagi karena nggak kuat juga baunya. Gitu. Karena itu di kamar mandi belakang, kamar mandinya itu kecil, ukuran kurang lebihnya 1,5 meter lah. Jadi setelah dibuka itu menyengat, jadi saya langsung keluar dari rumah itu. Baik Pak, mungkin saya akan masuk lebih dalam nih mengenai pertanyaan-pertanyaan yang memang ini juga ditanyakan oleh publik. Ini Pak, bagaimana sebetulnya keseharian dari keluarga yang memang ditemukan tewas di tempat saya mengabarkan saat ini? Bagaimana kesehariannya Pak? Apakah ada perilaku yang mungkin menunjukkan kejanggalan sebelum ditemukannya meninggal atau seperti apa Pak? Jadi keluarga ini emang dari dulu yang saya selama saya bekerja di lingkungan
BCI ini kurang lebihnya sudah hampir 30 tahun. Saya mengenal persis, tapi emang orangnya sekeluarga ini kurang komunikasi. Tidak pernah sosialisasi ke warga. Kalau untuk ketemu dengan security, kita juga salam, dia paling ngangguk aja. Jadi tidak pernah ada komunikasi yang langsung itu. Selama saya hampir 30 tahun bekerja. Nah, Pak, menyinggung mengenai kondisi keluarganya nih, Pak. Apakah ini kan ditemukannya tuh kondisinya 2 orang ya Pak, ibu dan juga seorang anak. Kemana ini Pak sebetulnya suaminya ataupun istrinya ini Pak? Suaminya tahun 2011 itu meninggal. Kebetulan saya juga yang pas tugas malam itu. Jadi setelah suaminya meninggal itu ya mereka tinggal berdua. Mereka tinggal berdua sampai saat ditemukan 2 jenazah itu. Untuk kehidupannya emang tertutup ya. Jadi kita juga emang pas di rumah itu kosong, saya pikir keluarga ini sedang keluar kota atau keluar negeri gitu. Selain satpam setempat, saya juga berbincang dengan ketua RW yang memberikan informasi seputar keluarga korban. Dari kehidupan awalnya seperti suaminya pada waktu itu kelihatannya mapan, dia berada dalam kondisi mapan dengan rumah yang besar seperti ini. Pak, ini tuh kan kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu ya. Apakah sudah ada laporan kepada Bapak nih Pak dari pihak keluarga? Pihak keluarga itu malah kita panggil. Untungnya ada nomor telepon di dalam yang bisa kita hubungin. Akhirnya dihubungin, ketemu adiknya langsung malahan. Jadi mereka langsung datang pada waktu itu. Jadi siang hari mereka langsung datang, ya udah. Hanya diinterogasi sama Pak polisi yang ada di sini. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Pemirsa, pihak dari kepolisian juga hingga saat ini telah meneliti dan juga menemukan beberapa barang bukti yang akan lebih lanjut lagi diperiksa dan juga diteliti apa sebetulnya motifnya dari pembunuhan ini. Apakah ini merupakan motif pembunuhan ataukah ini merupakan motif bunuh diri? Tentunya kita juga masih akan terus memantau bersama pemirsa TV One. Dari Depok, Rehana Mezia, Agung Setia, TV One.